Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, sore ini saya ingin berbagi tentang jangan menjadi Kristen yang tertidur. Tadi jam 1 siang saya sampaikan melihat yang tidak kelihatan, dan jam 7 malam nanti kuasa dalam mengucap syukur. Nah, untuk sore hari ini, jangan menjadi Kristen yang tertidur. Ketika kita mendengarkan kata tertidur, saya percaya apalagi kalau udaranya seperti hari-hari ini ya Bapak Ibu ya, dingin, lalu juga tenang. Rasanya tidur itu, tidur itu enak. Siapa yang setuju dengan saya boleh angkat tangan? Banyak suka tidur berarti. Ya, kenapa saya kok Tuhan taruh di hati saya, jangan menjadi Kristen yang tertidur. Kita tahu bahwa gereja kita, GMS Surabaya Barat, kita mempunyai visi yang besar. Tahun 2022 adalah tahun mimpi dan penglihatan. Kalau kita mengikut, kalau kita melihat dengan kekuatan kita, mungkin kita akan terbatas. Tapi kita harus sadar siapa yang ada di dalam kita, itulah yang menentukan situasi yang ada. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya coba mengolah, saya coba menangkap kenapa ya kok banyak anak-anak Tuhan yang tertidur. Lalu Tuhan ingatkan saya, sepanjang tahun kemarin kita ibadah masih online. Betul apa betul? Bahkan CG pun kita juga masih online. Dan ada banyak kegiatan semuanya online. Nah, ketika kita masuk ke fase yang baru yaitu ibadah onsite atau CG onsite juga mulai nanti. Ini kadangkala kita kok nyaman yang dulu ya. Kok lebih enak yang seperti tahun kemarin. Nah, Tuhan itu taruh tertidur itu maksudnya adalah jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau terlibat. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka dengan agenda gereja. Kita menjadi anak Tuhan yang saya nggak mau tertanam di gereja deh. Pokoknya saya bisa ibadah minggu dan saya bisa hadir, saya perpuluhan. Sudah selesai. Dan yang tertidur yang selanjutnya yang saya dapatkan adalah banyak juga anak-anak Tuhan yang mungkin pernah kecewa dengan gereja. Anak-anak Tuhan yang kecewa dengan pemimpin dan banyak hal sekali. Tuhan itu ingat kita sebagai anak-anak Tuhan harus banyak berjaga-jaga hari-hari ini. Karena orang yang rajin tenggelam di dalam doa, tenggelam di dalam firman, kesanalah berkat-berkatnya akan dicurahkan. Amin, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi penting buat kita, ayo, diri kita ini harus dimotivasi sendiri. Bagaimana supaya kita tidak menjadi Kristen yang tertidur. Karena di pengkhotbah mengatakan, karena hidup itu seperti uap, sebentar terlihat, tapi sebentar akan lenyap. Jadi sekejap saja. Tinggal bagaimana kita hari-hari ini mau memanfaatkan waktu yang ada, menggunakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita semaksimal mungkin. Katakan maksimal, 3, 2, 1, maksimal. Karena saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak mau terima berkat yang separuh-separuh. Amin, saudaraku. Kita ingin menerima sesuatu yang besar. Kita ingin menerima sesuatu yang baik. Oleh karena itu sore hari ini persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lalai kok menepati janjinya. Kita mengikut Tuhan bukan karena melihat kesanggupan Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena Anda dan saya tidak bisa jauh dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu lebih penting dalam kehidupan kita. Mumpung masih hari yang kedua di bulan Januari, Anda lihat bahwa bagaimana gereja kita hari-hari ini dengan program-program yang ada. Kita sudah melaunching baca Alkitab selama setahun. Manfaatkan saudaraku. Mungkin Anda belum mengerti tentang firman, tapi baca saja. Karena suatu saat itu bisa menjadi senjata yang Tuhan persiapkan untuk menghadapi masalahmu. Jadi jangan sampai kita bolos, jangan sampai kita lalai untuk aktif di dalam segala kegerakan yang ada di gereja kita. Nah, kita buka bersama-sama, jangan menjadi Kristen yang tertidur di dalam Efesus 5
Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan di ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Saya kasih highlight di tulisan ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Berarti di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita ini ada orang bebal dan ada orang arif. Tidak tahu kita ada yang di posisi yang mana. Tapi di ruangan ini saya percaya Anda semua adalah orang-orang yang arif. Amin. Lanjutnya dikatakan di ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saya highlight lagi, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan hari-hari ini adalah jahat karena kita tahu firman bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya bahwa si jahat itu aktif. Si jahat itu aktif. Dan dia tahu dan dia melihat bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita terbuai dengan yang di tahun kemarin? Ataukah hari ini? Tuhan, aku mau mengambil satu keputusan. Aku mau mengambil satu langkah Tuhan. Aku mau hidup lebih sungguh lagi di dalam Engkau. Tadi dikatakan ada orang bebal dan orang arif. Dan di ayat yang ke-17, Efesus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu, apa saudaraku? Janganlah, baca yang keras 3, 2, 1, janganlah. Jangan ke saya kamu bodoh. Janganlah saya jadi orang bodoh. Kita baca ya. Sebab itu janganlah saya menjadi orang bodoh. Tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah ini berarti harus ada kemauan dari Anda dan saya. Harus ada tekad yang bulat dari Anda dan saya. Jadi orang yang berusaha itu bukan orang yang tertidur. Tetapi orang yang berusaha itu orang yang tidak peduli keadaan apapun juga. Dia akan tetap berdiri, dia akan tetap melakukan bagiannya. Saya ingat waktu saya pacaran dengan istri saya. Waktu masih pacaran tuh wah, hujan, badai, petir, gelombang, gunung, wah pokoknya semuanya kita lalui semua. Nah hari-hari ini apakah kita masih punya spirit, kita punya semangat? Saya enggak mau bodoh. Saya mau berusaha. Selanjutnya supaya apa? Supaya mengerti kehendak Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan itu seringkali berbicara kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu seringkali berbicara kepada kita. Tapi seringkali juga kita mengecilkan volume Tuhan. Karena firman Tuhan tidak sepakat dengan hati kita. Karena firman Tuhan tidak kok firman Tuhan itu rasanya menghukum saya ya. Kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan berfirman, tadi di ibadah siang saya katakan, pasti firman Tuhan itu akan tepat jatuh di tanah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau Anda hari ini rindu dibentuk oleh Tuhan, jangan menjadi Kristen yang tertidur. Tapi berjaga-jagalah dan waspadalah. Nah kalau kita melihat dari latar belakang surat Efesus ini, ditulis oleh Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara di Roma. Dan Paulus menasihati betapa pentingnya kesatuan hati jemaat sebagai tubuh Kristus. Kalau di gereja kita betapa pentingnya Anda dan saya, kita berjalan bersama di dalam visi yang Tuhan berikan melalui gembala kita. Jadi jangan Anda reject dulu, tapi ayo justru ini momentum mumpung masih tanggal 2, ayo kita restart. Kita mau sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau gali lebih sungguh lagi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kejadian yang kita hadapi atau hal-hal yang mungkin sedang Anda jalani hari-hari ini, itu tidak akan bisa terselesaikan dengan kekuatanmu sendiri.
Tapi apa yang sedang engkau alami hari-hari ini, engkau harus tahu dulu bahwa yang menyertai kita itu siapa. Kalau kita sadar bahwa yang menyertai kita ini Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ujungnya sana Anda pasti akan menemui kemenangan. Amin. Tapi ini masih perjalanan saudaraku. Makanya di awal ini ayo jangan kita tertidur. Lihat orang kanan kiri Anda, apakah ada mata-mata yang terlelap? Jangan tertidur. Jangan tertidur. Mari ya, kita mulai dulu di Efesus 5 ayat yang ke-14. Saya coba buka satu-satu ya. Di situ dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kata bangunlah saya coba selami. Bangunlah itu artinya jangan lengah. Jangan egois. Jangan berdiam diri. Apalagi untuk melatih kerohanian kita. Jangan sibuk dengan gadget Anda hari-hari ini. Bangunlah artinya jangan sibuk dengan status orang hari-hari ini. Lebih baik kita melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan waktu. Sedangkan kata bangkitlah, di sini dikatakan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkitlah artinya bergeraklah dan jangan tawar hati. Karena kita belum selesai, Tuhan itu belum selesai untuk memakai Anda, mengolah hidup Anda agar jadi alatnya yang tajam bagi orang-orang yang belum kenal akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Jadi rajin-rajinlah untuk masuk ruang doa dan membaca firman. Yang lama biarlah berlalu, hari ini dan hari esok. Ayo kita sama-sama kerjakan visi yang ada di gereja kita. Dan dari ayat 14 ini, Tuhan taruh sebuah rema bahwa kesetiaan kita di dalam melayani itu akan membuat manusia roh kita terjaga. Saya sedih karena beberapa saat yang lalu waktu kita masih mulai ibadah onsite awal-awal, ada rekan-rekan yang ketakutan, wajar ketakutan. Tapi akhirnya gara-gara ketakutan sampai hari ini tidak bisa melayani. Sampai ragu-ragu aman apa, please. Si jahat itu aktif loh saudaraku. Anda tidak aktif, dia akan aktif. Makanya kita tidak boleh tertidur. Dan dari ayat ini saya juga mendapatkan bahwa ingatlah kekristenan itu adalah sebuah hidup yang membawa Yesus setiap hari. Artinya Yesus yang makin bertambah di dalam hidup sayalah yang harus semakin berkurang. Itu arti kekristenan. Jadi bukan sekedar kita memakai atribut Kristen. No, bukan itu. Saya pernah sampaikan bahwa suatu ketika saya sedang pergi ke sebuah tempat untuk makan. Dan ketika saya sampai di sana saudaraku, wah saya senang. Karena saya melihat di situ ada salib Tuhan. Lalu selesai. Saya makan, otomatis kan saya harus menyelesaikannya. Dan ketika saya menyelesaikannya saya kaget. Ternyata di dekat meja kasir itu ada hal yang mendukakan hati Tuhan. Yang gini-gini loh saudara. Tuhan Yesus, kalau engkau mengikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Jangan suam-suam. Jangan kira nanti Tuhan akan turun bekerja sama dengan apa yang kita lakukan. No, Tuhan tidak akan bekerja dalam hal-hal yang seperti ini. Kita harus berani tegas. Jangan menjadi Kristen yang tertidur. Hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan, di luar daripada firman Tuhan ini. Ayo, berani berkata tidak. Sakit di awal, it's okay. Engkau akan lihat. Sekalipun Anda dan saya di dalam lembah, Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk mengangkat hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dari sini saya juga melihat bahwa ya memang betul ya, kekristenan itu hidup yang membawa Yesus Kristus.
Bagaimana Yesus saat dia harus disalib, bagaimana sikap Yesus ketika dia mendoakan, bagaimana sikap Yesus ketika dia harus menghardik badai. Kita lihat. Dan apa yang Yesus lakukan selama dia ada di dalam dunia ini bisa kita lakukan kok. Asal hati kita ini loh mau ditundukkan terlebih dahulu. Dengan kekuatan kita tidak bisa menang. Tapi dengan kekuatan Allah kita akan lebih daripada pemenang. Ya saudaraku ya. Dan dari ayat ini juga saya belajar bahwa Tuhan itu punya tujuan yang lebih tinggi di dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya bangunlah, bangkitlah, ayo bergeraklah. Jangan terlena, ayo majulah, jangan mundur. Kalau itu memang kata firman, kalau itu memang Tuhan sudah berbicara di dalam hidup Anda dan saya, bagian kita adalah berjalan terus. Kita tidak tahu kapan akhirnya, tapi berjalanlah terus. Karena semakin kita berjalan, semakin kita melihat bagaimana tangan Tuhan itu sedang merenda sesuatu yang indah di dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo kita bangun, ayo kita sadar kembali. Lalu di ayat yang ke-15 dan ke-16, kita kembali ke Bible kita. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Nah di ayat yang ini Paulus itu mengingatkan ada banyak hari, ada banyak bulan yang akan kita hadapi. Ada banyak musim-musim yang akan kita hadapi. Oleh karena itu perhatikanlah dengan seksama. Apakah sebagian besar waktu kita untuk menyenangkan daging kita, ataukah kita bisa memanage waktu kita mau memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya bahwa di momen Breakfast with God ini mengajarkan sesuatu di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kita mendahulukan Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan bukan karena Tuhan sanggup memberkati. Ya memang Tuhan bisa memberkati. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita mau bawa hati kita dan kita mau mengakui, ya Tuhan, aku tidak bisa jauh daripada Engkau. Itu lebih menarik perkenanan Tuhan untuk datang di dalam hidup Anda hari-hari ini. Ingat, hari-hari ini adalah jahat. Contohnya apa? Hari-hari ini kita komunikasi, kita terbatas, kita pakai masker, betul apa betul? Kita lebih banyak hidup di dalam dunia gadget hari-hari ini. Jadi jangan sampai jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Pengembalaan GMS Surabaya Barat ini, Anda terlena dengan apa yang Anda pegang. Jangan sibuk dengan hal-hal yang bisa jadi membuat kita tidak fokus. Bisa jadi membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Dan hendaklah setiap kita benar-benar perhatikanlah dengan seksama. Artinya kita benar-benar mengelola hari dan waktu kita. Coba Anda buat catatan ya. Biasanya kan setiap kita di awal tahun gini, sebelum akhir tahun, biasanya kan kita buat planning untuk tahun depan itu apa. Sepanjang tahun ini apa yang saya harus ubah. Saya percaya Bapak Ibu membuatnya. Tapi kali ini saya minta, ayo buatlah goal-goal rohani. Buatlah tahun ini apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya baca firman saja, tidak hanya doa, tapi kehidupan kita itulah yang akan orang-orang dunia lihat. Apakah ada perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan? Apakah ada perbedaan dengan orang yang arif dan orang yang bebal? Jadi sekali lagi dari ayat yang ke-15-16, perhatikanlah dengan seksama. Jadi betul-betul waspada. Kalau saya tangkap firman Tuhan ini, sebelum kita melangkah atau setelah kita melangkah, apakah kita bersekutu dengan Tuhan terlebih dahulu? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ayo nikmati hadirat Tuhan. Karena itulah yang bisa memberikan ketenangan buat hatimu.
Hadirat Tuhan itulah yang bisa membuat engkau yakin bahwa hari esokmu tidak akan pernah meminta-minta. Karena Allah, Yesus yang kita sembah, Dia sudah berdiri di sana untuk menunggu engkau dan saya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dari ayat ini saya juga melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya berfirman ya. Jikalau Dia berfirman, saya percaya bahwa Tuhan itu juga memperlengkapi. Memperlengkapi itu bahasa Yunaninya katartiso, artinya Tuhan itu mau memperbaharui, Tuhan itu mau menyediakan, Tuhan itu mau memberikan kuasanya. Jadi setiap firman yang kita kupas, setiap firman yang kita baca, jangan ditolak. Mungkin sakit, mungkin tidak cocok dengan situasi hari ini, mungkin bukan buat saya, buat istri saya atau buat saya. Please jangan kita keburu-buru berasumsi yang seperti ini. Karena saya percaya ketika firman Tuhan itu kita tangkap. Ketika firman Tuhan itu betul-betul kita masukkan di dalam hati kita. Betul-betul kita masukkan di dalam doa kita. Firman Tuhan itu bisa mendatangkan jawaban loh. Bahkan ketika kita tenggelam di dalam firman, mungkin secara kasat, secara mata manusia, rasanya susah bisnis di hari-hari ini. Tapi ketika engkau tahu bahwa itu firman Tuhan, itu suara Tuhan dan engkau mau setia, engkau mau taat, pintu yang selama ini tertutup, Tuhan bisa buka. Mungkin Anda berpikir, kok saya sudah sekian tahun saya ini masih belum punya pasangan hidup. Saya sudah promo kok di ini, tapi kok enggak dapat ya kok. Saya bilang, promomu, seruanmu, datanglah kepada Yesus. Mungkin belum tahun ini, tapi kalau engkau meyakininya apa yang firman katakan bahwa manusia tidak baik seorang diri, Tuhan akan menyediakan bagi engkau dan saya. Amin, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mungkin juga tadi saya menyampaikan, kadang Tuhan itu membentuk bahwa kita lah yang terlebih dahulu harus mengalami. Ada sebuah jemaat yang saya mau saksikan juga ya. Kebetulan dia divonis dokter dengan stadium 4 kalau nggak salah. Ya, stadium 4. Jemaat ini sempat konseling dengan kami sempat doakan bersama-sama juga. Dan dia ini kebetulan bukan orang yang takut akan Tuhan. Jadi keluarga besarnya belum seperti itu. Singkat cerita, ketika dia menyampaikan kondisi vonis dokter seperti ini, kita hanya menguatkan dan mendoakan saja. Kita bilang, kamu jangan goyah. Orang kanan kirimu bilang impossible bisa sembuh. Orang kanan kirimu bahkan mungkin intimidasi. Nah itu loh, karena kamu milih ikut ini akhirnya jadi seperti ini. Jangan goyah. Akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bulan lalu, dia memang berangkat untuk di kemo, saudaraku. Dia balik ke tempatnya, dia cerita kepada saya, kok saya ini di kemo, tapi saya ini bersyukur. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Saya tanya, kenapa Tuhan luar biasa? Gini, waktu saya sedang mengalami proses dari dokter, ketika dokter memberitahu penyakit ini kepada saya itu cerita kepada saudara saya. Saya bilang Tuhan Yesus itu ajaib, saya bilang Tuhan. Mereka nggak usah ngomong Tuhan-Tuhanan. Gak usah. Dan pada waktu saya selesai di kemo itu kok saya senang sekali. Kenapa saya tanya gitu? Ternyata Tuhan itu dahsyat. Hari ini ya saudaraku ya, mereka adiknya sudah beribadah di GMS Jakarta. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kadang Tuhan membawa Anda dan saya harus terlebih dahulu menghadapi. Karena mungkin orang lain belum bisa sekuat kita. Tapi kalau Tuhan sudah memilih Anda ada di posisi itu, enggak usah takut. Tetap lakukan bagianmu saja. Kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan membereskan. Itulah cara kerja Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi perhatikanlah dengan seksama. Pergunakanlah waktu yang ada. Bisa jadi juga mungkin Tuhan berbicara bahwa sudah jangan pegang bisnis ini. Tapi kelola yang ini.
Namanya manusia, saudaraku, apalagi di tahun kemarin ya, kita banyak mengalami proses. Enggak Tuhan, saya mau yang ini, please. Kadang oke buat kita, tapi belum tentu oke buat Tuhan. Lebih baik kita dengar kata Tuhan, Tuhan bilang stop, berhenti. Saya percaya suara yang sama juga akan berkata, maju sekarang. Itulah cara kerja Tuhan. Jadi perhatikan dengan seksama dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan itu mau memperlengkapi Anda dan saya. Jadi ketika dipakai oleh Tuhan, ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani, datang saja. Mungkin tahun lalu Bapak Ibu Saudaraku sudah ada yang dipilih untuk menjadi CG leader. Tahun lalu mungkin sudah ada yang mengajak, ayo masuk di komunitas CG. Atau tahun lalu mungkin kamu kayaknya sudah waktunya untuk menjadi sponsor. Tangkap saja. Ikut saja. Karena mengikut Yesus itu tidak akan mengecewakan. Masuk saja. Dan kalau Anda mendengar khotbah saya hari ini, ayo segera ketemu dengan pemimpin CG-mu dan bilang, ya saya mau jadi CG leader. Jangan jadi jemaat yang biasa-biasa di gereja kita, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Saya rindu, gembala kita juga rindu setiap kita ini betul-betul melakukan amanat agungnya. Menjadikan semua bangsa murid, menjadikan semua bangsa untuk mengenal Tuhan. Menjadikan semua orang untuk hidup di dalam kebenaran firman. Karena kejadian yang tahun lalu dan semua kita alami ini bisa membuat, jujur aja ya, kalau orang yang greedy, orang yang tamak, itu tahun ini mereka bisa, waduh bagaimana caranya untuk bisa menang lebih banyak lagi. No, Tuhan tidak mau dengan orang-orang yang seperti ini. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadilah orang yang bisa mengontrol hatimu supaya engkau dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena kalau itu suara Tuhan, engkau akan melihat bagaimana damai sejahtera Tuhan, bagaimana Tuhan itu membuka pintu yang baru. Yang bisnis ini belum selesai, atau bisnis ini mungkin harus ditinggal, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kalau itu suara Tuhan, bagian Anda dan saya hanyalah, yes, taat saja. Amin. Dan selanjutnya dikatakan di Efesus 5 ayat yang ke-17, kita lanjut ya. Efesus 5 ayat yang ke-17, ini serem ini saudaraku ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan, kalau itu memang kehendak Tuhan dan kita sedang hadapi hari ini, kalau Tuhan bilang tinggalkan, jangan dibantah. Kalau itu kehendak Tuhan, Anda dan saya cuma, ya saya mau Tuhan. Pahami kehendak Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti hati Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan kalau di hati ini masih penuh dengan keakuan kita. Kita tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau jikalau di hati ini masih dipenuhi dengan planning-planning, dengan rencana-rencana yang bukan datang dari Tuhan. Kita bisa memahami kehendak Tuhan ketika kita konsisten, ketika kita setia untuk merenungkan firman dan hidup di dalam doa. Bukan berarti kita tidak bekerja ya. Tapi kita harus tahu bahwa hari-hari di depan ini adalah hari-hari yang jahat. Otomatis Anda dan saya harus kejar-kejaran sekarang ya. Anda harus kejar-kejaran, Anda harus berlari. Apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi goal Tuhan, kejarlah itu. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tapi selama hati ini masih dipenuhi dengan tuntutan, selama hati ini masih merasa benar sendiri, Tuhan tidak akan pernah berbicara di dalam hidup. Justru Anda akan menjadi orang Kristen yang tertidur. Ketika Anda sadar, sudah berubah suasananya. Harapan saya semua jemaat yang hadir pada sore hari ini, Anda tidak tertidur. Tapi Anda betul-betul berjaga-jaga dan Anda betul-betul berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ada 4 poin yang saya dapatkan agar kita tidak menjadi Kristen yang tertidur. Yang pertama,
Jangan terfokus kepada keadaan yang melemahkan iman. Itu terdapat di Roma 1 ayat yang ke-17. Dikatakan orang benar hidup karena iman. Mari kita renungkan kembali saat ibadah Natal di tempat ini. Gembala kita Pastor Philip menceritakan bagaimana Yusuf itu diproses. Anda bisa bayangkan ya, Yusuf yang masih muda ketika dia mendapatkan mimpi itu, dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, dan di usia yang muda itu pula dia harus dibuang, dia harus diasingkan, dia harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf itu hatinya, saya percaya berkecamuk. Dia kecewa, kok bisa koko saya seperti ini. Saya yang biasanya tidur di tempat yang enak, hari ini saya harus tidur di penjara. Kok bisa ya? Ada banyak hal-hal yang menyerang Yusuf. Dari suasana hati, dari keadaan. Tapi coba lihat, di ending cerita Yusuf, bab demi bab, Yusuf lalui. Tapi di hatinya, ia lebih memilih untuk membuang sampah kekecewaan. Di hatinya dia lebih memilih untuk memegang janji Tuhan lewat mimpinya. Kadang-kadang keadaan tidak seperti yang kita bayangkan. Situasi tidak seperti yang kita inginkan. Tapi asalkan engkau rajin membaca firman, dan di dalam firman itu ada satu mungkin kalimat atau hal yang seolah-olah keluar dari firman yang kita baca. Tangkap saudaraku, tangkap aja. Karena suatu saat mungkin kita belum bisa mengerti arti firman ini. Tapi firman yang kita tangkap, yang kita simpan dalam hati, itu akan menjadi satu senjata ketika keadaan yang menekan kita. Tiba-tiba firman, ini loh jawaban yang akan menjawab keadaanmu hari ini. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari jangan terfokus kepada keadaan yang melemahkan. Yusuf di akhir cerita dia lolos ujian yang harus dia hadapi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini? Apakah Anda lebih terfokus kepada keadaan, kepada situasi yang membuat kita jadi tertidur, yang membuat kita jadi ya sudahlah, saya cukup menjadi orang Kristen yang seperti ini. Ya sudahlah, saya ya pokoknya setiap hari Minggu saya datang ikut ibadah. No, bukan seperti itu. Anda ada di gereja ini, kami rindu Anda untuk bisa bergerak bersama-sama di dalam visi gereja ini. Makanya jadikan GMS Surabaya Barat ini rumah rohani, jangan jadi rumah singgah. Kalau Anda bilang bahwa ini rumah Anda, apapun yang ada di tempat ini, Anda pasti terbeban, Anda pasti mau ikut di dalamnya. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa GMS ini sebagai rumah singgah, ya Anda akan seperti orang-orang yang biasa saja, datang dan pergi tanpa ada beban apa-apa. Jadilah murid di tempat ini. Loh, tapi saya sudah umur berapa kok? Jadilah murid di tempat ini. Waduh, saya sibuk. Jadilah murid di tempat ini. Waduh, saya masih bangun bisnis karena tahun kemarin saya banyak mengalami kerugian. Taat. Kalau memang Tuhan katakan jadilah murid, gurumu gak akan pernah tinggal diam. Kalau Tuhan bilang taat, jadilah murid, gurumu akan bertindak di luar daripada yang kau pikirkan. Kalau Tuhan bilang taat, jadilah murid, gurumu dia akan memberikan hidupnya, bahkan dia akan menjelaskan apa-apa yang harus engkau lalui, apa-apa yang harus engkau selesaikan, apa-apa yang harus engkau kerjakan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Amin. Jadi gak sekedar kita menjadi orang Kristen, tapi betul-betul hidupi Kristus itu di dalam Anda. Buat perbedaan ini kesempatan, mumpung masih hari kedua. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk memegang sesuatu, atau Tuhan mungkin belum membawa kita ke hal yang seperti kita rindukan, tenang bro, tenang sis. Waktunya Tuhan itu pasti indah. Amin, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama dari Efesus ini adalah jangan terfokus kepada keadaan yang melemahkan iman.
Lalu yang kedua yang saya dapatkan ya, yang kedua, renungkan dan melangkahlah setiap hari seturut firman-Nya. Renungkan dan melangkahlah setiap hari seturut firman-Nya. Di Mazmur 119 ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah hai orang-orang. Terus saya lupa lanjutannya. Pegang firman Tuhan, melangkah setiap hari seturut firman-Nya. Yusuf dalam keadaan waktu dia di penjara, waktu dia di dalam sumur itu, waktu dia dikhianati, bisa jadi dia merasa sendiri. Bisa jadi dia merasa kok seolah-olah tidak ada yang support, tidak ada yang membackup. Bisa. Demikian juga Bapak Ibu, mungkin Anda merasa saya ini seorang diri saja. Saya ini sudah terpuruk. Tidak mungkin ada jalan keluar. Saya ini tidak ada yang memperhatikan. Ayo kita belajar dari Yusuf. Sekalipun keadaan menghimpit dia, menekan dia, hatinya tetap kuat, teguh memegang firman Tuhan. Karena di dalam kekuatan memegang firman Tuhan, Yusuf justru menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Pegang firman Tuhan. Apa yang Anda baca, mungkin hari ini tadi di Kejadian 2, dapat apa dari firman itu? Tangkap saja, pegang, taruh dalam hatimu. Saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak pernah berlama-lama kok untuk menolong Anda dan saya. Dan waktunya Tuhan juga tidak bisa dikontrol oleh manusia. Ya, jadi di poin yang kedua ini, renungkan dan melangkahlah setiap hari seturut firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan seperti ini, ya Anda tinggal ikut aja. Tapi kalau firman Tuhan bilang jangan, sudah mundur aja. Orang Surabaya ini kan suka ngeyel ya, tahu ya ngeyel. Ngeyel itu apa ya? Ngeyel itu apa ya, saya lupa. Ngeyel itu belum waktunya tapi iya saya mau jadi. Belum waktu, enggak, nanti ini saya bisa kok. Please. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Yang Tuhan mau adalah orang-orang yang, ya kita menunggu saja. Seperti Esther itu loh. Menunggu raja menganggukkan kepala, baru dia maju. Dan saya lihat Yusuf seperti itu. Dia tidak menggunakan kekuatannya, dia tinggal menunggu aja kapan Tuhan mengangguk untuk dia untuk mengangkat Yusuf. Dan itu sudah terbukti. Ya, jadi kalau hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau masuk di tahun mimpi dan penglihatan. Ayo, masuk aja, antusias saja. Nanti Anda akan lihat. Yang tidak diduga itu Tuhan buka buat Anda. Yang tidak pernah Anda pikirkan, Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan itu bisa memberikan passion, hati yang begitu besar bagi Anda untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu loh cara kerja Tuhan. Amin. Dan selanjutnya di poin yang ketiga, kita belajar dari Efesus ini tadi. Yang ketiga adalah senantiasa bersyukur apapun musimnya. Senantiasa bersyukur apapun musimnya. Itu di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8 dikatakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kembali lagi ke cerita Yusuf. Menafsirkan mimpi itu tidak mudah. Tapi sayangnya banyak orang Kristen senang ya datang ke tempat-tempat yang tidak betul untuk menanyakan mimpi. Menafsirkan mimpi itu tidak mudah. Anda lihat Yusuf, dia mendapatkan mimpi. Tidak tertulis bagaimana Yusuf itu bisa mendapat bisa punya satu karunia untuk menafsirkan mimpi. Terbayang apa enggak? Enggak tertulis. Tapi saya yakin kenapa dia bisa menafsirkan mimpi. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Karena dia tahu dia dipilih. Dia dipilih melalui mimpi yang dia dapatkan. Dia dipilih dan dia yakin bahwa mimpinya itu akan menjadi nyata. Enggak enak, sakit, sendiri. Tapi dia tetap pegang mimpi itu.
Akhirnya apa? Tuhan menghiburnya. Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Kalau hari ini hidupmu tetap bertahan di dalam jalannya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan. Ada hal-hal yang baru di tahun 2022 ini. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya. Ada kemenangan-kemenangan yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda dan saya. Asalkan Anda betul-betul bersyukur apapun musimnya. Jadi hari ini 3 hal, senantiasa bersyukur apapun musimnya. Dan yang terakhir dari Efesus, yang terakhir adalah percayalah hari esok selalu ada rencana Tuhan yang indah. Itu dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Artinya Tuhan itu sudah punya desain yang indah. Tuhan itu sudah membuat sesuatu yang indah, yang dia sudah persiapkan, yang dia sudah sediakan. Tinggal waktunya untuk menggapainya, untuk mendapatnya. Anda mau setia apa enggak? Anda mau tekun apa enggak? Anda mau konsisten apa enggak? Anda mau bertahan apa enggak? Karena ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan lebih bersungguh-sungguh di dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi dari 4 poin yang saya bagikan sore hari ini. Jangan menjadi orang Kristen yang tertidur, tapi jadilah orang Kristen yang berjaga-jaga melalui doa dan firman Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya undang tim Praise and Worship. Sama-sama kita naik, kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Anda belajar sesuatu pada sore hari ini, jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah jangan terfokus kepada keadaan yang mungkin sedang kita hadapi, yang bisa jadi melemahkan iman kita. Dan yang kedua, renungkan. Ayo renungkan firman Tuhan, melangkah seturut firman Tuhan. Jangan jadi orang yang sombong, yang susah dibilangi, tapi rendahkanlah dirimu. Yang ketiga, senantiasa bersyukur apapun musimnya. Anda bisa bersyukur kalau Anda tidak sering lihat rumput tetangga. Karena rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Lihat apa yang ada pada Anda hari ini. Apa yang kau genggam hari ini. Syukuri, engkau akan lihat dibuat berkelimpahan dengan caranya Tuhan. Dan yang terakhir, percayalah hari esok selalu ada rencana yang indah. Kesusahan sehari biarlah untuk hari ini, hari esok ada kesusahannya sendiri. Artinya setiap hari ada Tuhan yang menyertai kita semua.